Ya, hari yang ditunggu-tunggu datang sudah, yaitu awal daripada terjadinya pullback, ya. Pullback setelah kenaikan luar biasa yang dalam 10 tahun terakhir merupakan suatu achievement di mana berhari-hari naik, ya. Jarang terjadi seperti ini. Jadi ibaratnya Anda kalau sebagai newbie itu harusnya Anda merasa kalau Anda dapat cuan ya dalam beberapa hari terakhir, maka Anda harus memperlakukan cuan tersebut seperti Anda sedang mendapatkan sebuah jackpot di kasino. Ya, jadi jangan Anda perlakukan, oh aduh gampang ya trading gitu ya. Jangan. Ya. Karena kejadian seperti ini itu langka. Dalam 10 tahun terakhir itu kejadian yang seperti ini itu sedikit. Dan ini merupakan salah satu kejadian yang bisa dianggap luar biasa. Ya. Anda cek sendiri ke belakang ya. Ibaratnya ISG itu bisa berhari-hari naik ya. Ijo, 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 ijo itu jarang. Jadi anggap ya, Anda wajib memperlakukan profit kalau Anda sudah take profit sebagai suatu jackpot. Jackpot itu jarang munculnya ya. Jangan Anda perlakukan, trading itu ternyata begini doang, gampang. Jangan. Nah sekarang pullback yang sudah saya nanti-nantikan dan sudah saya share berhari-hari bahwa pullback itu akan datang ya di channel Telegram Berdagang Angka. Saya share tiap hari, kemudian juga di uh, channel YouTube saya beberapa video terakhir saya juga sampaikan hati-hati pullback akan datang dan pasti akan datang. Tapi pullback yang saya harapkan itu adalah pullback yang halus ya, yang sopan seperti yang terjadi di ini contoh Nasdaq. Yang Anda bisa lihat pada saat pullback 3 hari terakhir itu volumenya mayoritas di bawah rata-rata volume. Oke. Terus kita lihat S&P 500 juga sama ya. 3 hari terakhir volume di bawah volume moving average. Ya, itu yang sopan. Tapi yang terjadi pada ISG sebaliknya, pullbacknya tidak sopan. Tidak sopannya di mana Koji? Ini loh, volumenya tidak sopan ya. Jadi rata-rata volume kita itu ada di angka 15, sekian 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 gitu ya, jual lembar lembar saham. Nah, hari ini tuh 25 sekian sekian sekian. Jadi melonjaknya itu 70, 60, 60, 70% di atas rata-rata volume. Artinya apa? Pada saat turun itu banyak sekali yang melakukan penjualan. Ya tentu banyak yang menampung juga, karena kan ada yang jual berarti kan ada yang beli. Tapi yang mengakibatkan turun adalah masifnya tekanan jual. Seperti itu. Sedangkan kalau di S&P 500 dan Nasdaq, harga boleh turun, tapi volumenya sedikit. Jadi artinya ya kayak ala kadar doang gitu ya. Kita turun lah, cari napas sebentar. Tapi kalau di ISG tidak, ibaratnya aji mumpung nih, mumpung lagi di atas kita buang gitu kan. Siapa yang buang ya udah seperti saya juga bilang di postingan Berdagang Angka, sebelum mata kalian semua dibuka, saya udah bilang, udahlah ketebak siapa yang jualan, udah pasti gitu ya. Yaitu si asing. Anda bisa lihat tiba-tiba ya, berapa hari terakhir ini kan kalaupun ada net sale kecil gitu ya, tiba-tiba hari ini dia net sale hampir 1 triliun ya, 900-an miliar. Jadi dia betul-betul memanfaatkan momentum ini, dia bisa jualan di harga yang lebih baik daripada beberapa minggu sebelumnya di mana dia paksa turun, paksa turun, paksa turun, paksa turun. Harganya kan di bawah nih. Gampangannya kalau IHSG ini merupakan suatu saham, Anda bisa lihat ya seperti ini contohnya. Dia jual di 6.875. Kemudian ini yang saya perlihatkan yang ininya besar-besar aja ya. 6.587. Terus ini 6.270. Kemudian ini 6.200-an ya. Gede dia jualan. Hari ini dia bisa jualan di 6.800-an. Boh, enak dong harganya. Ya kan, dapat harga bagus. Seperti itu, ya. Nah, kalau sudah kejadiannya seperti ini, maka sekarang kita coba lihat kira-kira dia akan pullback sampai berapa. Ya, kira-kira dia akan pullback sampai berapa. Sekali lagi ini semua adalah asumsi ya, berdasarkan apa yang kita lihat caranya turun seperti apa gitu ya.
Nah, berdasarkan asumsi saya, dengan melihat caranya turun pada hari ini, di mana betul-betul kelihatan aji mumpungnya gitu ya. Jadi si asing itu betul-betul memanfaatkan mumpung lagi di atas nih, jualan ya, volumenya banyak gitu ya. Artinya barangnya masih akan dilepas lagi, mumpung masih di atas. Kalau udah di bawah di 6.300, 6.200, ya udah jelek harganya kan. Mumpung masih di 6.800, 6.700, manfaatkan peluang ini gitu. Nah, artinya dia akan tekan. Nah, kira-kira tekanan ini sampai ke berapa? Nah, kita berbicara asumsi sekarang. Menggunakan Fibonacci. Fibonacci-nya tarik seperti ini ya. Jadi swing low terakhir di paling bawah nih, tarik sampai swing high terakhir ya kemarin ya. Kalau pullback ini adalah suatu pullback yang sehat, maka dia harusnya akan berhenti turun ketika dia mendekati Fibo 38,2, yaitu di sekitar ISG-nya 6.557 ya. Dia akan berhenti di situ. Ya lewat-lewat dikit nggak apa-apa. Ya, itu menandakan bahwa rally yang terjadi sejak April hingga sekarang ya, sejak ibaratnya 8 April hingga kemarin itu merupakan rally yang kuat kalau dia bisa pullback stop sampai di 6557, 6550 gitu ya. Itu dia pullback sampai ke Fibo 38,2. Itu merupakan Fibonacci yang kuat. Tapi melihat caranya jualan hari ini, melihat para asing itu memanfaatkan momentum mumpung harga bagus, maka saya akan melihat tekanan jual itu masih akan besar, sehingga saya pesimis nih. Jadi asumsi pesimis saya, dia akan pullback sampai Fibo Golden Retracement, yaitu 61,8. Fibo 61,8. Golden Retracement, istilahnya Golden Retracement, tapi sebenarnya bagi saya itu pullback yang lemah. Artinya pullback dari sebuah rally yang sebelumnya itu terlihat kuat tapi sebenarnya lemah karena dia pullbacknya terlalu dalam sampai Fibo 61,8, yaitu di IHSG angkanya 6.300 ya. Itu adalah versi optimis saya bahwa dia akan sampai sana 6.300 melihat cara dia jualan hari ini. Apakah dia bisa lebih rendah dari 5885? Sampai hari ini saya belum melihat bahwa itu bisa terjadi ya sampai hari ini. Semoga saja tidak, ya kan? Semoga saja tidak. Tapi ya kita tidak tahu ya, Donald Trump itu kan suka-suka dia, ya kan? Semua bisa berubah hanya dalam satu hari, tak berubah semua ya. Tapi kalau melihat cara ISG naik, kemudian pullback hari ini, maka skenario saya yang kemungkinan besar akan terjadi adalah most likely dia akan ke 6.300 ISG-nya. Kalau berhenti di 6.550, 6.557, maka itu suatu anugerah, ya kan? Dan ibaratnya kalau memang berhenti sampai di sana, maka ISG punya peluang cukup besar beberapa bulan kemudian setelah pullback tersebut akan bisa di atas 7.000 kembali. Ya paling lama 1-2 bulan setelah dia sentuh 6.550. Paling lama setelah itu 1-2 bulan kemudian lewat tuh 7.000 ISG-nya. Ya, tembus ke atas. Itu untuk ISG. Ya, jadi ya kita nikmati saja pullback ini ya. Semoga saja dia berhenti di 6550. Kalaupun tidak kuat ya berhentilah di 6.300. Itu aja. Karena kalau 6.300 dia nggak berhenti, artinya ya bolehlah tutup di 6.290 kah, 6.285 kah, itu masih di area-area golden retracement, ya kan, Fibo 61,8 gitu. Harusnya mantul ya, tapi kalau dia tidak mantul, masalah besar itu ya, 5885 bisa saja dijebol. Nah jebolnya seperti apa? Nah kita lihat nih, di S&P 500 seolah-olah kalau kita melihat, pullbacknya sehat nih, berarti dia akan naik ke atas lagi nih. Seolah-olah seperti itu kan. Nah, saya ingin mengajak Anda nostalgia. Ya, kita lihat dulu S&P 500 pada saat ini itu penurunannya kalau sampai ekor sekitar 21%.
Kalau sampai close dia 18,96, jadi tidak masuk kategori bearish. Karena close-nya masih kurang dari minus 20%, hanya 18,96. Kalau mau masuk kategori bearish, maka dia harus close dengan minus minimal 20% dari highest-nya. Itu ya. Nah, jadi low-nya saja yang lewat dari 20%, yaitu 21%. Nah, saya ingin mengajak Anda bernostalgia ke tahun lampau yang kejadiannya itu kalau dilihat pergerakannya kok ya mirip-mirip ya. Supaya paling tidak nih Anda punya gambaran bahwa oh kejadian berikutnya itu bisa loh seperti ini ya kan. Kalau sudah melihat baru percaya gitu kan. Kalau belum lihat ya sulit untuk percaya ya. Makanya ini saya kasih lihat ke Anda, kita mundur jauh ke belakang. Nah ini dia, nyampe kita. Ke tahun, ini dia, tahun gak enak nih. 1998, jadi saya coba ublik-ublik ke belakang gitu ya. Saya coba lihat gitu kan, ada nggak crash-crash yang mirip-mirip kejadiannya seperti sekarang. Jadi tahun 98 itu, S&P 500 turun 21%. Kalau itu pakai ekor ya, low. Tapi kalau pakai close hanya 19,55%. Jadi tidak masuk kategori bearish ya. Karena bearish harus turun 20% minimal. Ini cuma 19,59. Kalau dari close, kalau ekor 21 ya. Nah, mirip kan dengan kejadian yang ibaratnya kita alami sekarang. Terus, nah saya pakai bar replay ini supaya setelah itu dia rebound, cepat sekali, ya kan? Cepat sekali reboundnya. Ini termasuk cepat nih, naik berapa ini? 13% hanya dalam 15 candle. Cepat bos, ya, cepat banget ini. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah dia menyentuh ke MA 200, ya kan? Setelah dia menyentuh ke MA 200, maka yang terjadi adalah seperti menabrak resisten, lalu pullback, ya. Pullbacknya bikin horor, ya. Ibaratnya sempat bikin new low lagi. Anda kalau lihat ini sempat bikin new low lagi. Jadi kelihatan tuh ekornya, ya. Nah, dia sempat bikin new low lagi. Low-nya sampai di sini. Low sebelumnya kan di sini, ya. Dia tembusin tuh. Prak. Waduh, pada panik semua. Itulah yang disebut stop loss hunter, ya, pengejar stop loss. Ini kan banyak orang kena stop loss di sini. Wah, stop lossnya habis itu market makernya masuk. Buy. Endingnya closing dengan candle hammer. Cakep banget, ya kan? Tapi hammer saja tidak cukup. Besoknya harus ada kelanjutan, ya kan? Dan betul besok ada kelanjutan, yaitu candle full white Morobusu atau green Morobusu, di mana close hampir sama dengan high, kemudian close lebih besar daripada open, close lebih besar daripada previous high. Confirm nih. Ya. Ini yang udah kena stop loss itu masih berkecamuk tuh, traumanya trading itu masih berkecamuk. Aduh, rasa penyesalan tuh masih ya ibaratnya mentalnya kena gitu ya. Terus besoknya muncul candle hijau. Enggak lah, paling itu jebakan lah, inilah itulah. Enggak, saya nggak mau buy. Enggak lah, nanti keturun lagi ke bawah. Buktinya itu udah cawe-cawe harga lowest sebelumnya kan. Itu nanti pasti dicepol lagi tuh. Ternyata karena mental sudah rusak, mentalnya kena. Jadi ada confirmation bahwa ini adalah false breakdown. Confirmationnya adalah satu hammer, kedua full Morobusu, ya, candle bullish, ya. Dia abaikan karena masih bergejolak tuh rasa traumanya, dia masih berkutat dengan rasa traumanya. Yang terjadi adalah rebound, dia menantikan nanti di EMA 200-nya itu pasti pullback lagi. Yang terjadi adalah begitu di EMA 200 dia konsolidasi, cakep banget, tidak seperti sebelumnya langsung dibanting begitu. Dan Anda lihat, tus. Ya, itulah akibatnya. Sekali lagi saya selalu bilang jagalah mental trading Anda, karena ketika mental trading Anda goyah hanya karena Anda terlalu besar mengambil suatu posisi, kayak
salah jalan ke, intinya Anda tidak menghormati manajemen risk, mental Anda kena. Maka ketika ada kejadian seperti ini, Anda pasti pukul-pukul meja. Aduh, tahu gitu tempo hari. Nggak bisa kamu ngomong tahu gitu. Karena pada saat kejadian false breakdown ini mental lu kena. Pada saat mental lu kena, lu ngelihat chart itu ngeblank pasti. Lu ngelihat tanda-tanda rebound itu ngeblank pasti. Karena emosi bergejolak. Ya. Emosi bergejolak, mental lagi goyah. Itulah saatnya kamu ditipu market. Ya, kamu akan ditipu market pada saat seperti itu. Ini perfect double bottom. Ya, ini bottom 1, ini bottom 2. Double bottom yang perfect itu adalah yang seperti ini, di mana bottom yang kedua lebih rendah daripada bottom yang pertama. Ya, Anda bisa lihat di sini. Ini adalah resisten daripada sebuah double bottom. Kalau ini dilewat, nah dia akan breakout, udah terbang tuh. Anda lihat tuh, breakout. Tes dulu, yang tadinya resist, kuat dah nih, berubah jadi support. Yang terjadi adalah, oh ternyata kuat. Maka berikutnya dia terbang. Seperti itu. Ya. Jadi, apakah market kita bisa seperti ini, ISG? Bisa. Why not? Ini loh reboundnya kencang, S&P 500. Bisa aja seperti ini, mengecoh Anda. Ya. Tidak menutup kemungkinan ISG pun akan seperti itu nantinya. Apalagi setelah pergerakan yang begitu masif dari awal April hingga sekarang. Terus nanti terjadi false breakdown. Wah kenceng itu bos kalau rebound bos. Ya. Jadi harusnya pada saat ini setelah melihat apa yang saya jelaskan, Anda kalaupun pullback kali ini dalam, bahkan sampai membuat new low, harusnya Anda sudah tidak khawatir. Kenapa? Karena saya sudah perlihatkan kepada Anda bahwa bisa loh kejadiannya seperti itu dan udah pernah terjadi di tahun 98. Ya. Udah pernah terjadi di mana pullbacknya begitu dalam sampai mengakibatkan break new low again lalu false. Pada saat false breakdown apa yang terjadi? Ekornya harus panjang, ya kan? Kita mencari di situ candle-candle seperti hammer atau bullish engulfing bisa juga, ya kan. Kemudian ada confirmation candle besoknya. Nah, itulah rebound. Nah, sekarang kalau Anda sudah menyaksikan video ini sampai selesai, saya ingin bertanya kepada Anda, tolong dijawab. Kalau pullback kali ini dalam, apakah Anda takut? Atau justru Anda bersemangat dan berdoa pullbacknya dalam? Saya ingin tahu pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.